Ya, shalom, shalom, shalom semuanya. Renungan saya dari Kejadian 13, ya, judul perikop di Alkitab kita, tulisannya Abram dan Lot berpisah. Ya, di Kejadian 13 ini eh, terjadi setelah kita tahu Abram kompromi, ya tidak taat eh, sama Tuhan di Mesir sampai dia harus berbohong tentang istrinya. Dan yang mengejutkannya adalah Tuhan masih bersama dengan Abram, dia setia bahkan masih memberkati Abram. Oke, kita lanjut ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Ya. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Interesting, ya. Setelah apa yang terjadi di Mesir, Abram kembali ke mesbah yang dibuatnya. Dan disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ya. Kita bisa lihat sini bagaimana Kejadian 13 ini uh, kasih tunjuk sama kita pemulihan setelah kegagalan, ya. Bagaimana ini kayak Abram tuh kayak orang percaya kembali kepada Tuhan, bertobat kembali sama Tuhan setelah berkompromi dengan dosa, ya, ketidaktaatan. Dan kalau kita lihat sini dibilang bahwa Abram kembali ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu, ya. Ini sebenarnya pertobatan, walaupun nggak ada kata pertobatan, ya, di sini, tapi actionnya Abram setelah dia tahu apa yang dia lakukan, dia kembali ke mesbah dan dia menyembah Tuhan lagi. Ya, saya percaya ini bukti pertobatan Abram. Ya, dia nggak ngatur strategi gimana untuk move on, tapi dia kembali, ya, ke Tuhan, kembali ke heart of worship, hati yang menyembah, ya. Dan karena kita tahu saat dia di Mesir, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi ibaratnya Mesir itu merepresentasikan self reliance, pengandalan diri sendiri, ya. Dan mesbah yang Abram dia kembali, ya, ke mesbah dan menyembah Tuhan, memanggil nama Tuhan lagi. Ini merepresentasikan bagaimana Abram itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya sendiri, ya. Ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Wow. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ya, waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ya, amazing. Ya, ternyata setelah mereka tambah kaya, ya, yang lucunya yang bersengketa, yang berantem ini bukan Abram dan Lot, ya, tapi gembala-gembalanya, ya, orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kita bisa lihat sini justru kekayaan itu yang jadi sumber konflik, ya. Ayat 6 di sini bilang sebab harta milik mereka amat banyak, ya. Mereka tidak dapat diam bersama-sama gara-gara harta. Waktu biasanya kalau miskin nggak ada konflik, ya. Waktu mereka nggak kaya begini, ya, mereka nggak ada konflik. Justru malah mereka deket banget, ya. Dan tapi kita bisa lihat sini, ya, malah semakin diberkati,
malah ada konflik. Pernah nggak sih terjadi kayak gitu ya? Semakin kita diberkati, jadi ada konflik sama Tuhan. Ya, lupa Tuhan. Ya, waktu kita belum punya apa-apa, benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya, dan kita bisa lihat sini akhirnya mereka slack, ya, para pengikut-pengikut mereka, dan kadang berkat Tuhan itu bisa membuat perpecahan, ya, karena apa? Motivasi orang-orang jadi berubah, motivasi kondisi hati jadi berubah, jadi nggak bisa berjalan bersamaan di dalam perjalanan kerohanian, ya, terus gitu. Dan kita lihat di sini kalau saya lihat Abram dan Lot, mereka ini kok nggak memimpin gembala-gembalanya gitu. Nggak mimpin gembala-gembalanya sampai akhirnya ada tension, ada cekcok yang nggak bisa lagi diselesaikan, sehingga mereka akhirnya harus pisah, ya, pecah. Dan saya percaya ini juga banyak sekali terjadi, ya, di mana pemimpin-pemimpin nggak begitu mengetahui kondisi orang-orang yang dipimpinnya. Kalau di gereja ibaratnya domba-dombanya, ya. Ayat Amsal 27 ayat 23 bilang, katanya, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, ya. Ayat 8 kita lanjut. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Ya, nah sekarang yang ngomong Abram dan Lot, ya. Yang ribut tadi gembala-gembalanya, orang-orang yang mengikuti mereka. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, kita tahu Abram dan Lot itu, Abram itu pamannya, Lot itu ponakan, anak dari adiknya Abram yang udah meninggal, ya. 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Luar biasa nih Abram ini. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Ya, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Wow. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Luar biasa. Ya, Abram memilih berdamai, ya, memberikan hak untuk memilih itu si ponakannya, si Lot, ya. Padahal kita tahu Abram ini pamannya, ya. Abram ini yang dipilih Tuhan, harusnya dia itu jadi panutan, ya. Istilahnya punya otoritas, tapi dia nggak mengexercise otoritas itu, ya. Harusnya mungkin kalau saya jadi Abram, saya bilang, lu ponakan gua, minggir gitu, ya. Saya yang pilih sini. Tapi dia nggak nggak milih melakukan hal itu, ya. Malah dia memberikan Lot kesempatan untuk pilih duluan, ya. Ayo kita baca selanjutnya. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah, ya. Kalau kita ini keinget nggak, ya, waktu Kejadian 3 di mana Hawa, ya, melihat buah dan dilihat buah itu enak banget, nikmat, indah, ya. Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Oh, dibandingkan lagi ke Mesir, ya. Sebenarnya ini udah ada kita lihat sini, ini warning nih dalam tulisan ini, di mana Mesir muncul di sini, ya. Kita tahu Mesir itu tempat di mana Abram mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dirinya, ya, untuk cari aman, ya. Cari aman versi sendiri, versi dunia, ya. Mesir yang Abram dan Lot baru aja tinggalin, ya. Dan kita nggak ngelihat Lot ini berdoa dulu, ya, andalkan Tuhan, ya. Enggak, ya. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Wah, akhirnya mereka berpisah. Dan di sini kita bisa lihat, ya, karakter Abram, ya. Luar biasa bagi saya, kok bisa-bisanya kasih ponakannya yang
punya hak pilih. Dia memilih damai, ya. Dan kita bisa lihat bagaimana Abram itu benar-benar hidup di dalam janji Tuhan. Karena Tuhan udah menjanjikan dia akan menjadi, dia akan diberkati, namanya akan masyhur, menjadi bangsa yang besar, bangsa-bangsa lainnya akan diberkati ya lewat Abram ya. Dia pegang janji Tuhan, makanya dia nggak terkecoh, dia nggak kena distract dengan situasi ini gitu ya, dengan ponakannya. Ini luar biasa ya. Kita bisa nggak seperti Abram ya, yang benar-benar memegang janji Tuhan ya, sampai akhirnya kita kasih hak kepada orang lain. Cuman yang penting supaya damai ya. Bisa aja kita berantem, kita nuntut hak kita, tapi Abram enggak. Ini luar biasa ya, sesuatu yang pelajaran bagi kita, untuk kita juga harus ikuti sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Tuhan punya rencana dan rancangan, nggak pernah yang jahat untuk kita. Rancangan Tuhan tuh selalu rancangan yang penuh harapan. Kalau kita pegang janji Tuhan, mau kita dicurangin ya sama orang, kita nggak bakalan takut. Tuhan yang pelihara, pemeliharaan Tuhan sempurna ya. Dan kita bisa lihat di sini Lot dengan hidup dengan apa yang dilihat. Abram hidup dengan apa, dengan iman ya, makanya dia bilang bapak orang beriman ya. Lanjut ayat 12. Abram menetap di tanah Kanan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Dia nggak langsung ke Sodom, dia tak buat kemah dulu ya. Dan ini sebenarnya merepresentasikan kompromi terhadap dosa, dan kompromi yang sifatnya step by step, pelan-pelan ya, nggak langsung. Makanya nggak ada orang yang jatuh dalam dosa itu langsung tiba-tiba ya. Biasanya kayak tadi Lot yang lihat dulu daerahnya, oh bagus, subur, indah banget ya, baru pelan-pelan bergerak mendekati dosa itu, dan akhirnya hidup di dalam dosa. Nantinya kita lihat Lot akhirnya hidup dengan orang-orang yang bejat banget ya di kota Sodom. Jadi nggak ada orang yang jatuh secara instan ya. Ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah ini dia orang Sodom ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Kita lihat Tuhan akhirnya ngomong setelah terjadi perpecahan. Ya ini penting banget ya. Kadang Tuhan itu menunggu dulu ya, sampai seperti Abraham, dia menunggu Lot itu pergi sebelum dia meneguhkan janjinya lagi. Kenapa? Ya karena kadang instruksi Tuhan untuk yang berikutnya ya itu dilakukan setelah orang-orang yang menjadi distraksi ya, menjadi sesuatu yang mengecohkan ya, yang membuat fokus kita bercabang itu pergi dulu ya. Pernah nggak teman-teman mengalami hal seperti saat Tuhan meremove ya, memisahkan kita dari orang-orang tertentu? Disitulah Tuhan membuat janjinya itu diteguhkan semakin clear lagi. Dan ini terjadi sama Abram ya. Kita lanjut, pandanglah sekelilingmu kata Tuhan, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi ada tanah yang Tuhan berikan, negeri yang Tuhan berikan itu untuk selama-lamanya. Ya, bukan untuk saat zamannya Abram doang. Yang kita tahu ini adalah tanah perjanjian Tuhan yang saat ini ditempatkan oleh orang-orang Israel. Ya, ini untuk Abram dan keturunannya selama-lamanya. Sekarang banyak orang yang mau menghapuskan Israel dari tanah perjanjian itu, janji Tuhan terhadap Abram dan keturunannya. Tanah itu untuk mereka selama-lamanya.
Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Yang jelas nggak mungkin ya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Wow, ini kalau Lot itu dia melihat, dia memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat, ya. Dia melihat dulu, ya, terus memilih karena yang dilihat itu ternyata, wow, tanahnya subur, ya. Tapi waktu Abram, ya, Tuhan langsung ngomong sama Abram, Abram pandanglah matamu, ya. Dan kita lihat sini Abram tuh menunggu sampai Tuhan itu kasih tuntunan, ya. Dia sambil dia berjalan, sambil dia menunggu apa yang next berikutnya. Dia nggak nunggu dulu kayak waktu Tuhan panggil dia keluar dari negerinya, dia nggak tunggu dulu tanda-tanda, nggak, jalan aja dulu. Nanti pelan-pelan Tuhan kasih directionnya, apa yang harus Abram lakukan, ya. Abram menunggu, menerima apa yang Tuhan janjikan, ya. Kita lihat Tuhan berkati berlimpah-limpah, ya. Ayat 18, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Nah, selalu nih Abram hidupnya ini selalu membuat mesbah. Kali ini dia pindah ke lokasinya di Hebron, ya. Dan ini ayat terakhir di Kejadian 13, ya. Tadi awal-awal ayat pasal ini dimulai dengan Abraham kembali ke mesbah dan memanggil nama Tuhan. Dan pasal ini diakhiri Abram mendirikan mesbah yang baru lagi. Kali ini lokasinya, ya, di Hebron, ya. Dan kita bisa lihat ternyata kehidupan Abram ini benar-benar ditandai dengan kehidupan yang menyembah. Ya, dia buat mesbah, ya. Lot posisinya dekat kota Sodom, ya. Dan Abram kita lihat dia seperti orang nomaden, jalan aja terus, ya, pindah-pindah, ya. Dan ini pola hidup yang sangat kontras, yang sangat berbeda, ya. Lot ibaratnya dia senang dengan apa yang ada di dunia, ya. Tapi Abram, ya, dia travel dengan Tuhan, ya. Dan kadang kita harus tanya juga seperti Abram dan Lot ini, apakah kita hidup dengan apa yang kita lihat, atau kita hidup dengan janji Tuhan. Kita mengimani apa yang Tuhan udah janjikan sama kita, ya. Luar biasa pasal 13 ini, ya. Pada saat Tuhan berjanji sama kita, ya, kita tuh nggak ada masalah dengan kasih orang lain kesempatan untuk memilih, sekalipun seharusnya hak kita untuk memilih, ya. Karena masa depan kita bukan pada peluang, bukan pada kesempatan, ya, bukan opportunity, tapi masa depan kita, hidup kita, semua tergantung sama Tuhan, dan Tuhan gak bakalan mengecewakan, ya. Kiranya lewat renungan dari Kejadian 13 ini bisa memberkati saya, diberkati sekali, memberkati semua teman-teman yang menonton. God bless guys, sampai ketemu di Kejadian 14.